Para kekasih, tema kita adalah tema yang istimewa. Jangan menunggu dari dunia, nantikanlah dari Allah saja. Saudara, maksudnya ini jelas banget. Saya menunggu Tuhan kapan ya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, gaji yang besar. Tuhan kapan ya saya mendapat jodoh, anak-anak muda. Tuhan kapankah saya bisa membangun rumah. Tuhan kapankah saya bisa keluar dari keadaan yang sulit dalam hidup saya. Saudara, kita berdoa. Tetapi selain berdoa, kita terlalu berharap pada perkara duniawi. Itu sebab kita berusaha keras secara dunia. Itu sebab tema kita adalah jangan menunggu dari dunia. Bukan berarti saudara tidak boleh kerja. Saudara harus bekerja. Alkitab mengatakan jangan memberi makan orang yang malas, kata Alkitab. Jadi saya dan saudara harus tahu bahwa kita memang kita menanti dari Tuhan saja. Itu berarti kalau saudara mempunyai 100% konsentrasi, jangan saudara berikan 100% pada perkara duniawi. Tetapi saudara menantikan Tuhan. Sambil saudara bekerja, sambil anak-anak muda belajar, studi, berusaha. Ya saudara, itu maksudnya tidak menunggu dari dunia. Engkau menunggu dari Tuhan. Engkau bekerja, engkau belajar, engkau berusaha. Tetapi engkau menantikan Tuhan. Maka Tuhan melihat, anakku, kamu tidak malas. Kamu menanti dari aku dan kamu sambil bekerja, kamu sambil belajar, kamu sambil melayani aku. Aku melihat kamu bagus. Kamu mempunyai konduit yang bagus. Itu sebab aku akan lebih cepat memberkati kamu. Katakan lebih cepat diberkati. Karena saya tidak menunggu dari dunia, saya menantikan Tuhan. Amin. Dan ini pelajaran yang penting sekali. Membuat saudara menjadi hati saudara yang tidak kemerungsung. Kapan ya aku dikasih anak? Kapan ya aku bisa mendapat jodoh? Kapan ya aku mendapat pekerjaan? Kapan ya aku bisa membayar hutang? Kapan ya aku bisa beli hal itu? Aku bisa mengisi hal ini di rumahku. Saudara kemerungsung karena saudara pikirannya sudah duniawi. Tetapi kalau saudara berserah kepada Tuhan, Tuhan, hamba tetap bekerja, hamba tetap berusaha dan memikirkan gimana baiknya. Tetapi hamba menantikan engkau. Saya yakin, bila saudara mempunyai attitude yang sedemikian yang baik, Tuhan memberi lebih cepat dalam hidup saudara. Dan lebih banyak dari yang saudara mohon. Katakan lebih cepat dan lebih banyak dari yang saya mohon. Akan saya terima dalam nama Yesus. Haleluya. Para kekasih, kenapa saya ambil gambar wanita ini yang mengintip dia? Apa sebab? Karena dia menunggu dari dunia. Ya, tetapi Tuhan datang, anakku, kamu menunggu aku saja. Kamu menanti aku saja. Kamu tidak usah melirik kepada perkara-perkara dunia. Kamu berharap kepadaku saja, aku memberkati kamu lebih cepat, lebih indah. Ya, jadi itu sebab saya mengambil gambar ini dengan maksud supaya kita belajar konsentrasi memandang Tuhan saja. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, kalau kalian itu studi belajar atau mulai bekerja dan kalian menantikan Tuhan, wow. Saya yakin kalian mempunyai masa depan. Kalian mempunyai konduit yang baik untuk naik pangkat lebih baik, jenjang lebih tinggi. Itu sebab kita semuanya perlu menantikan Tuhan. Ya, tidak boleh saudara ini kemerungsung hatinya. Tuhan ternyata setahun engkau tidak kabulkan. Tidak apa-apa, terus saja engkau harus jalan. Namanya menunggu. Katakan menunggu adalah kesabaran. Menunggu dari Tuhan berarti saya percaya akan kebenaran janji Allah bahwa satu saat pasti diberi, digenapi dalam hidup saya. Amin.
Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ada anak Tuhan yang tidak bisa menunggu, yang kemerungsung terus hidupnya. Ya sudah, dia mundur dari Tuhan. Dia tidak lagi percaya sepenuhnya kepada firman. Dia mulai memakai cara-cara duniawi. Yang mistik, yang dukun, yang suhu, yang segala macam. Yang paranormal. Apa sebab? Karena dia sudah tidak bisa lagi menunggu dari Tuhan. Dia tidak percaya lagi kepada janji dari Allah. Padahal kalau saudara percaya pada janji Allah, engkau diberkati. Tadi saya katakan lebih cepat, lebih banyak. Jadi saudara harus tahu akan hal itu ya. Puji Tuhan. Para kekasih, saya ingin mengajak saudara membaca sebuah ayat sudah tertulis di sini dalam Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Mari kita akan baca. Kitab Mika pasal 7 ayat yang ke-7. 1, 2. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Ayat ini bagus apa tidak? Ya, ayat ini saudara merasa perlu apa tidak? Perlu sekali. Cuma diminta di sini menunggu. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku beda dengan kamu, beda dengan kalian, beda dengan orang yang lain mungkin. Yang tidak menunggu-nunggu Tuhan. Berarti menunggu siapa? Dunia. Menunggu siapa? Kuasa kegelapan. Menunggu siapa? Orang-orang yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Saudara, tetapi aku ini. Katakan, tetapi saya ini harus beda. Saya harus menunggu-nunggu Tuhan. Bukan yang lain. Belajar, saudara. Menunggu itu tidak enak. Engkau bukan cuma sabar, tapi engkau menguji kesetiaanmu kepada Tuhan. Katanya, kata sabda Tuhan, aku harus menunggu-nunggu dia. Oke, aku akan coba. Iblis membisikin, sudah setahun loh kamu nunggu. Sudah 7 tahun loh kamu tunggu. Mana? Tidak tahu hasilnya apa, tidak tahu apa. Kelanjutannya apa? Realitanya apa? Faktanya apa? Gak ada. Para kekasih, tetapi engkau tetap menunggu-nunggu Tuhan. Katakan firman ini, saudara yang bawa Alkitab ya, katakan firman ini pasti terjadi. Bila saya menunggu-nunggunya, dia tidak mengecewakan saya. Amin. Jadi saudara, pelajaran pertama adalah menunggu dari Tuhan. Maka engkau pasti menerima yang kualitas bagus sekali. Dari Tuhan. Bayangin, Tuhan kasih yang jelek sama saudara? Tidak. Tuhan kasih terbagus buat saudara. Kedua, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Sekarang ada beda sedikit dengan klausul pertama. Tetapi aku ini menunggu-nunggu Tuhan. Ya, menunggu-nunggu apa? Untuk menerima dari dia. Yang kedua, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Bukan perkara-perkara misalnya uang, misalnya orang pangkat, misalnya orang kaya, misalnya orang yang sangat jenius. Orang yang sangat berpengaruh yang akan menyelamatkan aku. Loh, aku ada apa? Aku bahaya. Aku dalam keadaan yang tidak bagus. Kalimat ini memberitahu karena kita berada dalam keadaan yang berbahaya. In this verse we can understand and realize that our life is in a danger. Dalam bahaya. That's why we have to waiting over God. And He will come to us and save us from every evil spirit, evil person, evil situation and condition. Itu sebab Anda dan saya harus yakin, kalau aku menunggu-nunggu, aku mesti selamat. Katakan, bila saya menunggu-nunggu Tuhan, saya pasti selamat. Perhatikan kalimat ketiga, klausul ketiga, ya. Allah
akan mendengarkan aku. Lega apa tidak? Tuhan akan mendengar. Saudara, penantian saudara, nunggunya saudara enggak sia-sia. Katakan, Tuhan pasti mendengar doa saya. Isi hati saya diketahuinya. Para kekasih, ini luar biasa. Ini menunjukkan siapa Allah kita. Allah kita pada bagian pertama, aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Allah kita adalah Allah yang sangat compassionate, yang sangat jatuh hati, yang sangat belas kasihan. Jadi kalau dia sangat belas kasihan, dia tidak akan membiarkan engkau menjadi bosan. Membuat saudara menjadi tidak serontok dan tidak bisa tahan lagi. Terlalu lama Tuhan, tidak. Saya yakin tidak. Dia akan segera menjawab saudara. Kedua, siapa Allah kita? Dia adalah Allah yang maha menyelamatkan. Artinya dia punya kekuatan dahsyat. Jadi dia bisa aja dari apapun yang saya hancur berantakan, saudara dalam keadaan yang sangat tidak bagus, dia bisa memberi keselamatan. Coba bayangin. Kayak apa dia mahanya, luar biasanya, kayak apa. Saudara yang kekasih, semua kapal-kapal cruise, yaitu kapal-kapal wisata, yang isinya para turis, isinya adalah orang-orang yang mau jalan-jalan, ya entah ke satu samudra atau ke beberapa pulau, saudara, maka mereka selain ada lifebuoy akan diselamatkan. Karena lifebuoy berarti itu kapal yang secara otomatis bila dia terkena tekanan yang keras, karena dia sendiri sudah berat, ya kira-kira dia punya berat itu 0,5 ton, begitu jatuh ke air itu sudah tekanan berat, dia akan pecah itu kapsul. Jadi itu kepompong akan pecah, langsung terbuka, langsung terpompa otomatis seperti kantong udara pada setir mobil kita, ya, dan langsung untuk 8 orang atau 20 orang atau 30 orang. Di sana itu sudah ada makanan untuk berapa dia punya kapasitas, obat-obatan, kemudian alat telekomunikasi, radio, satelit, sudah ada di sana. Obat-obatan. Kemudian kompas ada di sana. Dan ada mesin satu di belakang. Hebat. Kita melihat cuman kepompong saja. Satu kapsul saja yang besar. 400 sampai 500 kilogram beratnya. Kita cuma melihat itu. Ada banyak. Saudara, saya beritahu ya. Setiap penumpang kapal tersebut harus bisa masuk di dalam, dia punya lifebuoy. Harus. Kalau penumpangnya 3.000, maka pemilik kapal harus menyiapkan 3.000 dibagi 30. Berarti harus ada berapa lifebuoy? 100 lifebuoy. Jadi sekitar sekujur kiri kanan itu kapal, lambung kapal penuh dengan lifebuoy. Berapa dia punya penumpang? Termasuk awaknya, krunya. Supaya apa? Jangan ada satu orang menyalahkan mereka, kapal mereka. Karena tidak kebagian lifebuoy. Ini satu contoh. Itu manusia yang berdosa aja kirim keselamatan orang. Itu. Sudah. Kemudian masih lagi di dalam itu, di dalam tiap kamar harus ada pelampung. Siapa tahu karena berdesakan seseorang dia jatuh ke air. Tidak bisa masuk dalam lifebuoy, tetapi jatuh ke air. Maka dia bisa mengembangkan dia punya pelampung. Semua katakan, apalagi Yesus Kristus. Yang disebut juru selamat dunia. Bila dia menyelamatkan saya, sangat sempurna. Saya beritahu kepada saudara, sangat sempurna. Saudara, itu sebab Tuhan ingin supaya setiap saudara yakin, kalau engkau menanti-nantikan dia, jangan capek. Tidak akan lama. Sebelum ini saudara mengatakan lama sekali. Tapi sekarang engkau mendengar ini firman. Dia maha penuh dengan kasih. Supaya kalau kamu ngerti, aku
percepat anakku. Yakinlah aku akan tidak membuat kamu menanti terlalu lama. Aku akan membuat kamu segera diselamatkan. Dan yang terakhir, Allahku akan mendengarkan aku. Percaya saudara? Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus saya akan mendengarkan saya. Ini satu penghiburan yang sangat besar. Dalam nama Yesus, Dia mendengar bisik saya. Dia mendengar kata hati saya. Dan Dia segera menolong saya. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami pegang janji-Mu. Dari kitab Mika pasal 7 ayat 7. Dan kami akan menjalani hari-hari kami di dalam kemenangan, sukacita yang besar, dan tidak putus asa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Para kekasih, saya masuk pada firman Tuhan ini. Apa maksudnya menunggu-nunggu Tuhan? Yang menunggu-nunggu Tuhan akan disiplin bagi dirinya sendiri. Kalau saya menunggu seseorang atau menunggu antrian, ya saudara, saya harus jaga. Saya nggak boleh, saya mau jajan dulu, saya mau ke toilet lebih dulu, saya mau apalah yang lain. Ya saya menunggu, saya antri, saudara. Sebab kalau saya keluar dari antrian, saya tidak sabar menunggu, orang lain akan mengambil posisi saya, antrian saya. Ya saudara, tidak bisa saya mengklaimnya ketika saya datang lagi. Kenapa kamu nyerobot? Tidak ada cara itu di seluruh dunia, tidak ada. Ya saudara, itu sebab saudara harus tahu orang menunggu akan mendisiplin diri pada firman Tuhan. Makanya dia kuat. Dia sabar, dia bisa mengalahkan perasaannya, gejolak hatinya. Kenapa? Karena dia mendisiplin diri kepada firman. Saudara, firman Tuhan adalah obat. Firman Tuhan adalah daya magis ilahi. Ini adalah daya yang luar biasa, yang sangat mempengaruhi semua orang. Kalau saudara mendengar firman, maka engkau dipengaruhi oleh kuasa Allah. Untuk apa? Untuk engkau menerima keselamatan dan pertolongannya. Ini penting sekali. Saya menyampaikan melalui siaran radio, saya tidak tahu berapa kali itu sudah diulangi. Hanya 10 menit, saudara, tetapi kesaksian itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti. Orang yang kelewatan aja mendengar, gak beneran dia mendengar. Dia tune radio, dia robah gelombang, ya, atau di mobil otomatis mencari gelombang. Begitu ketemu gelombang, mulai keluar itu sepotong dari firman, beberapa kalimat. Saudara, itu bisa mengubah orang. Itu bisa menyembuhkan orang sakit. Itu bisa menambah semangat. Ada beberapa orang mau bunuh diri, hanya mendengar siaran radio yang 10 menit, yang kelewatan aja. Tidak sengaja dia dengar, saudara, tetapi dia mengambil keputusan, tidak, aku harus hidup, aku tidak boleh mati, aku tidak boleh bunuh diri. Itu beberapa loh saudara. Kita di radio ini sudah berapa tahun ya? 10 tahun ada, saudara. Dan sekarang sudah streaming seluruh dunia. Televisi juga demikian. Kesaksian-kesaksian yang aneh. Dan saya melihat sekian puluh tahun, memang namanya firman Tuhan itu luar biasa. Saudara percaya? Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, pemirsa televisi kita yang begitu banyak, ya saudara, mereka itu menonton, melihat juga beberapa orang yang merasa itu siaran yang tidak baik, tidak seiman dengan aku. Tetapi dengan mengintip, baik melalui Facebook, mengintipnya, mendengarnya. Saudara, saya kasih tahu, melalui YouTube, diam-diam mendengarnya pelan-pelan.
menerima keselamatan. Itu tandanya bahwa firman bisa mendisiplin diri kita, bisa menyelamatkan jiwa kita, dan bisa membuka pintu sorga. Sebab itu orang mengerti firman penting sekali. Orang membaca Alkitab penting sekali. Orang mendengarkan khotbah penting sekali. Itu sebab kalau saudara dan saya menunggu-nunggu Tuhan, maka apa dong yang kita kerjakan? Kita harus mendisiplin diri lebih dekat dan lebih banyak menerima firman. Maka penantian penungguan saudara tidak akan lama. Apa sebab? Itu janji Tuhan. Katakan, sebab itu janji Tuhan. Jadi saya hanya menjalani saja. Ya, puji Tuhan. Para kekasih, itu sebab saya akan bawa saudara kepada orang yang menunggu-nunggu Tuhan pasti beruntung. Ingin beruntung, ingin untung, wah semua ingin. Itu sebab ada caranya. Bagaimana kita beruntung? Ya saudara, saya tidak bicara soal dagang, tentang bisnis, tetapi orang yang ingin beruntung memang harus menunggu-nunggu Tuhan. Saya seperti seorang yang mencari kerjaan, lapar saya, gak bisa makan, pakaian compang-camping. Ya saya menunggu belas kasih dari majikan ini, dari toko ini untuk terima saya. Saya disuruh keluar, tidak diterima, saya pergi ke tempat lain, saya cari lain. Tadi siang di Jogja saya mendoakan seorang pemuda yang mengeluh. Dia berkata, Om, dia dari negara bagian yang lain. Dulu Indonesia, sekarang sudah tidak di Indonesia lagi. Tapi dia belajar dan sudah lulus. Dan dia berkata, doakan saya. Saya melamar pekerjaan itu sudah lebih dari 50 lamaran. Ada di sini anak-anak muda yang melamar lebih dari 50. Tidak ada satupun yang diterima. Apa sebab? Saya tidak tahu. Saya tidak akan mengorek dari dia. Apa sebab kamu tidak diterima? Saudara. Tetapi sulit. Makanya dia datang kepada Tuhan. Dan dia minta doa. Supaya dari 50 lamaran yang dia sebarkan itu, Tuhan memilihkan yang terbaik buat dia. Menurut saudara, kalau dia didoakan, dia sebentar lagi akan dapat pekerjaan yang baik, apa tidak? Dapat. Katakan, dalam nama Yesus, pasti diberi. Saudara, itu sebab saudara harus yakin. Kalau saudara menunggu dari Tuhan, tidak akan kecewa. Tetapi kalau saudara mundur, saudara balik kanan gerak, dan saudara tidak lagi menunggu kepada dia, saudara engkau terpisah dari perjanjian Allah. Itu sebab orang yang menunggu-nunggu, saya katakan dia beruntung. Ya, para kekasih, di dalam Mika pasal yang ke-7 ayat 7 tadi kita sudah lihat. Itu sebab saya menuliskan demikian, tempelkan hati di hadirat Allah. Orang yang menunggu ini cuma menempelkan hatinya kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan tentang waktu berapa lama. Dia cuma menempelkan hatinya sama Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti menjawab doaku. Ini saudara harus pegang. Jangan aduh Tuhan engkau tidak menjawab. Udah tak bunuh diri aja. Ya saudara, wah repot kalau begitu ya. Aku akan kepala ke samping Anda. Janjane boleh bunuh diri enggak sih? Tanya. Boleh apa tidak? Kalau tidak terus gimana dong? Menunggu-nunggu Tuhan. Tidak usah kecil hati. Tidak usah kecil hati. Yakin. Kau pasti menerima. Perkara ilahi yang besar. Baik keuangan. Baik jodoh bagi anak-anak muda. Baik apapun yang saudara anggap itu sesuatu yang mustahil. Kalau hatimu nempel dengan hati Tuhan, engkau terima yang terbaik. Amin. Saudara melihat pada latar belakang sebelah sana ada tabut Allah. Tidak begitu jelas. Tapi kalau saudara menempelkan hati saudara kepadanya, tunggu dia, nantikan dia. Engkau tidak akan kecewa.
engkau tidak akan dipermalukan, engkau tidak akan ditinggalkan, engkau akan selalu diperhatikan oleh Dia. Amin. Boleh tahu saya berapa banyak saudara yang menunggu-nunggu Tuhan saat ini? Tolong angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa yang baik, engkau melihat ketulusan kami mengangkat tangan saat ini. Hamba men-challenge dan menantang mereka. Siapa yang sudah menunggu-nunggu engkau. Dan mereka mengangkat tangan mereka. Itu sebab jamah mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang saudara tunggu, apapun yang saudara harapkan, apapun yang saudara doakan, tidak akan lama akan diberi dalam hidup saudara. Mulai dari malam ini Tuhan mencatat doa ini. Dan Tuhan menghargai keinginan saudara untuk menanti-nantikan Dia. Diberkatilah engkau untuk apapun yang kau nantikan dari Tuhan. Dia tidak akan membiarkan engkau sendirian. Dia beserta dengan engkau. Ucapkan terima kasih siapa percaya. Lebih keras lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Penantian saya tidak akan lama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, saya akan lanjutkan pada bagian yang terakhir. Di dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat yang keempat. Mari kita akan membaca di depan. Mazmur pasal yang kelima, ayat yang keempat. 1, 2. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Amin. Saya ulangi. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku ... Tuh lihat. Saudara, ini ayat komplit banget. Pada waktu pagi Tuhan, aku berseru kepadamu dan engkau pasti mendengar seruanku. Saudara percaya kalau saudara berseru dan berdoa, Tuhan mendengar apa tidak sih? Mendengar apa tidak sih? Mendengar. Tuhan pasti mendengar. Kemudian setelah aku berdoa, berseru kepadamu Tuhan, aku mengatur persembahan pada pagi hari. Artinya apa? Tuhan, aku mempersembahkan sebagian waktuku, sebagian harta bendaku, sebagian uang atau kemampuanku, waktu dan lain sebagainya, harga diriku. Hari ini, aku mau persembahkan sesuatu buat engkau Tuhan. Hebat loh. Ini orang pemazmur ini luar biasa. Dia tidak minta gratis. Dia mau berkorban supaya permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Itu sebab selain dia berseru, dia berkorban. Dia mengatur korban juga pada pagi hari itu. Ya saudara. Dan setelah itu apa dia lakukan? Dan aku menunggu-nunggu. Saya percaya. Menunggu itu tidak enak. Tetapi kalau sebentar saudara melihat tanda-tanda dia datang, engkau akan mengaguminya. Dan engkau akan bersyukur, penantianku tidak sia-sia. Segala kesabaran, kerendahan hatiku kini menghasilkan